Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ari Puspita Dewi dari kelas CS1 Farmasi 2017. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang sintesis senyawa obat yang berjudul sintesis senyawa 1, 2, 4 hidroksi, 3, 3, 4 dimetoksifenil drop 2 N1 on. Dalam kesempatan ini, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manfaat dan keunggulan senyawa 1, 2, 4 hidroksi, 3, 3,4 dimetoksifenil prop 2 N1 on. Jadi pertama-tama itu dari kalkon. Jadi kalkon itu merupakan suatu prekursor flavonoid yang terdiri dari 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 karbon dalam sistem A, B tidak jenuh karbonil. Senyawa kalkon dilaporkan mempunyai berbagai macam aktivitas biologis, antara lain sebagai antibakteri, anti kanker, antifungi, antiinflamasi, dan antioksidan. Jadi, ini bertujuan untuk mensintesis senyawa 1, 2,4 hidroksi, 3, 3,4 dimetoksifenil prop 2 N1 on yang merupakan senyawa turunan kalkon. Jadi, senyawa 1, 2,4 hidroksi, 3, 3,4 dimetoksifenil prop 2 N1 on merupakan senyawa turunan kalkon yang mempunyai manfaat yaitu antibakteri, anti kanker, antifungi, antiinflamasi, dan antioksidan. Baik, selanjutnya yaitu diskoneksi senyawa. Jadi, senyawa diskoneksi ini merupakan tahapan retrosintesis yang melibatkan pemutusan ikatan untuk membentuk 2 atau lebih sinton. Jadi, senyawa turunan kalkon ini melalui reaksi resofisinol dan asam asetat glasial menghasilkan 2,4 dihidroksiasetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehida melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Dilihat dari strukturnya, senyawa 2,4 dihidroksiasetafenon memiliki 2 gugus hidroksi, yaitu posisi orto dan para. Gugus hidroksi tersebut dapat digunakan untuk siklisasi pembentukan flavon dan substituen pada senyawa flavon. Gugus metoksi pada posisi para dan meta senyawa 3,4 benzaldehida dapat meningkatkan presentasi hasil senyawa produk reaksi. Berdasarkan uraian tersebut, senyawa 2,4 hidroksiasetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehida menjadi lebih reaktif sehingga dapat diperkirakan sintesis kalkon dengan substituen OCH3 dan OH dapat dilakukan. Kemudian ada retrosintesis senyawa. Jadi, retrosintesis itu adalah teknik pemecahan masalah dalam merencanakan sintesis organik. Ini dilakukan dengan melakukan transformasi molekul target menjadi struktur-struktur prekursornya yang lebih sederhana tanpa berasumsi tentang bahan awalnya. Jadi, masing-masing bahan prekursor diuji dengan menggunakan metode yang sama. Dari sintesis 1, 2,4 dihidroksi, 3, 3,4 dimetoksifenil prop 2 N1 on, yaitu senyawa disintesis dengan mereaksikan
2,4 dihidroksiasetafenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehid melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Reaksi senyawa 1 2,4 dihidroksi 3,4 dimetolsifenil prom 2N1-on diawali dengan pembentukan karbonium dalam kondisi basa, di mana senyawa 2,4 hidroksiasetafenon mempunyai atom Ha terhadap gugus karbonilnya. Karbonium tersebut relatif stabil karena dapat terkonjugasi menghasilkan ion enolat. Tahap selanjutnya yaitu reaksi adisi nukleofilik. Pada tahap ini karbonium dari 2,4 dihidroksiasetafenon menyerang karbon dari gugus karbonil 3,4 dimetoksibenzaldehida. Hasil reaksi adisi nukleofilik mengalami transfer proton dari molekul air menghasilkan B-hidroketon yang selanjutnya menghasilkan senyawa 1 2,4 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on. Senyawa dihidroksiketon mempunyai Ha terhadap gugus karbonil, sehingga dalam suasana basa atom Ha mudah lepas. Hal ini mempercepat dehidrasi senyawa B-hidroksiketon menghasilkan produk yang stabil karena mempunyai ikatan yang terkonjugasi dengan cincin aromatis. Jadi, gugus metoksi yang terdapat pada 3,4 dimetoksibenzaldehid dapat mempengaruhi hasil sintesis, karena senyawa 3,4 dimetoksibenzaldehida mempunyai gugus metoksi pada posisi meta dan para dari gugus aldehidnya. Harga tetapan substituen gugus metoksi pada posisi meta adalah sama dengan 0,1 gugus menarik elektron, sedangkan posisi orto adalah min 0,12 gugus pemberi elektron. Gugus metoksi pada orto tersebut dapat menambah kerapatan elektron atau karbon gugus karbonin pada 3,4 dimetoksibenzaldehid. Berpengaruh gugus metoksi pada posisi para tersebut juga mempengaruhi hasil sintesis yang diperoleh. Jadi senyawa 1 2, hidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on, hasil sintesisnya berupa padatan berwarna kuning. Baik, selanjutnya ada sinton dan reagen. Jadi, sinton adalah fragmen umum bermuatan hasil diskoneksi. Jadi, ekivalen sintetik merupakan reagen yang membawa fungsi sinton, karena sinton tidak terdapat sebagai suatu senyawa. Molekul target merupakan molekul yang akan disintesis. Dan ada pula reagen. Reagen itu adalah bahan yang menyebabkan atau dikonsumsi dalam suatu reaksi kimia. Jadi istilah reagen ini juga digunakan untuk menunjukkan pada zat kimia dengan kemurnian yang cukup untuk sebuah analisis atau percobaan. Reagen yang ada dalam senyawa ini yaitu ada resorcinol ditambahkan dengan asam asetat, dia itu menjadi sintonnya 2,4 dihidroksimethafenon. Yang kedua ada reagen feraltaldehida, dia itu sintonnya senyawa 3,4 dimetoksikalkon. Kemudian ada reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa. Yang pertama itu reaksi asilasi
Friedel-Crafts. Jadi reaksi asilasi senyawa aromatik disebut juga reaksi asili Friedel-Crafts. Berdasarkan penemu Charles Villen dan James Marston Craft yang pertama kali menemukan reaksi ini pada tahun 1877. Jadi, reaksi ini diawali dengan pembentukan elektrofilik, di mana elektrofilnya adalah karbokation, yang dapat terbentuk dengan mengambil ion halida dari suatu asil halida dengan katalis asam lefit seperti AlCl3, maupun dengan menambahkan proton pada alkena. Dijelaskan pada mekanisme reaksi dua tahap seperti gambar ini. Jadi suatu bensena yang sudah terdistribusi dapat mengalami substitusi kedua dan menghasilkan distribusi bensena. Struktur dan substitusi pertama menentukan tempat dari substitusi kedua dan cincin bensena. Gugus pada cincin akan mengarahkan substituen yang baru masuk pada posisi orto, para, atau meta sesuai dengan gugus mulanya. Gugus mula tersebut yang disebut sebagai penentu oretansi. Gugus yang merupakan aktivator kuat adalah gugus pengarah orto, para. Adisi elektrofilik mengambil tempat pada posisi orto, dan para bergabung pada aktivator. Orientasi ini terutama disebabkan oleh kemampuan substituen mengaktifkan kuat untuk melepaskan elektron. Gugus amino dan gugus hidroksil merupakan gugus aktivator yang baik. Jadi substituen tidak saja mempengaruhi posisi substitusi, tetapi juga mempengaruhi laju distitusi, yaitu apakah akan berlangsung lebih lambat atau lebih cepat dibandingkan bensena. Suatu substituen dianggap sebagai pengaktif jika laju lebih cepat dari PD aktif, jika lajunya lebih lambat. Yang kedua yaitu reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Jadi reaksi kondensasi Claisen-Schmidt ini adalah reaksi di mana dua molekul atau lebih bergabung menjadi molekul yang lebih besar, dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil. Reaksi tersebut termasuk reaksi kondensasi aldol. Reaksi kondensasi aldol merupakan reaksi yang melibatkan ion enolat dan gugus karbonil dari molekul aldehid lainnya. Reaksi aldol tidak hanya terjadi pada dua senyawa karbonil sejenis, seperti aldehida, dan keton-keton. Namun, reaksi ini dapat terjadi antara dua senyawa karbonil yang berbeda, yaitu aldehida dan keton. Reaksi kondensasi aldol dilakukan menggunakan katalis basa. Reaksi pembentukan AB tidak jenuh karbonil dimulai dari bertemunya suatu keton dengan suatu basa OH. Basa OH mengikat Ha untuk membentuk H2O sehingga membuat keton berhasil nukleofil. Keton yang bersifat nukleofil akan mampu mereaksikan dengan gugus karbonil yang bersifat elektrofil sehingga mengalami reaksi kondensasi aldol. Senyawa yang terbentuk kemudian mendapatkan transfer proton H+ dan molekul H2O untuk membentuk B-hidroksi keton atau aldehid. Aldehid akan mengalami dehidrasi membentuk senyawa enon terkonjugasi atau AB tak jenuh karbonil. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja dari sintesis 2,4 hidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on. Jadi cara kerjanya itu yang pertama 2,4 dihidroksifenol 1,064 gram ditambahkan etanol 10 ml. Dilarutkan dalam Erlenmeyer. Kemudian campuran tersebut
ditambah NaOH 50% sebanyak 30 ml. Setelah itu ditambahkan sedikit demi sedikit dan dikocok. Campuran yang tadi ditambahkan dengan 3,4 dimethylcybenzaldehida 0,953 gram. Lalu ditambahkan sedikit demi sedikit, dikocok 3 kali 24 jam dengan magnetic stiller. Campuran yang tadi ditambahkan dengan aqua destillata dingin sebanyak 30 ml. Didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan, ditambahkan HCl 10% sampai pH-nya menjadi 5. Setelah menjadi 5, disaring dengan corong Bucher. Setelah disaring, padatan yang dihasilkan yaitu padatan berwarna kuning. Padatan berwarna kuning ini diuji dalam KLT, GC, MS, dan IR. KLT dia di pengujian berdasarkan polaritas, sedangkan GC pengujian berdasarkan titik didih. Pengujian MS itu adalah pengujian berdasarkan berat molekul, sedangkan IR pengujian berdasarkan gugus fungsinya. Baik, selanjutnya yaitu pemurnian. Sesuai dengan cara kerja yang tadi, jadi pemurnian itu dari senyawa 2,4 dihidroksi asetofenon sebanyak 0,01 mol dilarutkan dalam etanol. Ditambahkan dengan katalis NaOH 50%, tetes demi tetes, kemudian ditambahkan 3,4 dimethylcybenzaldehida 0,01 mol secara perlahan-lahan. Selanjutnya diaduk selama 48 jam. Kemudian ditambahkan aqua destillata dingin dan diasamkan dengan HCl 10%. Endapan yang terbentuk disaring, endapan yang didapat kemudian dikeringkan hingga memperoleh serbuk kering. Jadi, hasil dari pemurniannya yaitu padatan yang berwarna kuning atau serbuk kering berwarna kuning. Berikutnya ada identifikasi hasil sintesis. Jadi senyawa 1 2,4 dihidroksi 3 3,4 dimethylcyanil prop 2N 1 on itu memiliki titik lebur 195 derajat Celcius. Senyawa ini larut dalam etanol dan metanol, agak larut dalam kloroform, dan praktis tidak larut dalam air. Jadi, profil KLT senyawa hasil sintesis pada plat silika gel 60 GF 254 menunjukkan bercak tunggal pada sinar UV 254 nm. Dilihat dari posisi ketiga bercak bertujuan menunjukkan telah terbentuk senyawa baru, ditunjukkan dengan nilai RF yang berbeda kedua material awal. Nilai RF senyawa hasil sintesis dari 3 sistem pelarut berbeda-beda lebih. Hal ini menunjukkan tingkat kepolaran senyawa hasil sintesis dan kedua material awal. Di sini ada tabel nilai RF material awal dan senyawa hasil sintesis. Jadi sistem fase geraknya ada polar, semipolar, nonpolar. Polar yaitu butanol, asetil asetat, air 311. Perbandingan 311. Sedangkan polar, semipolar, kloroform dan N-heksan. Perbandingan 3:1. Yang nonpolar, etil asetat berbanding N-heksan 3:1. Jadi zat A, B, C pada polar nilai RF-nya itu 0,22.
nilai B 0,80, nilai C 0,10 untuk yang polar. Sedangkan yang semipolar Sat A 0,20, Sat B 0,22, dan C 0,32. Sedangkan yang nonpolar, yang Sat A 0,76, yang B 0,78, dan C 0,26. Keterangannya yang A itu adalah senyawa 2,4 dihidroksi setofenon dan B 3,4 dimetoksibenzaldehida dan C senyawa hasil sintesisnya. Baik, selanjutnya ada hasil analisis dengan menggunakan kromatografi gas. GC menunjukkan senyawa 2,4 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on. Hasil sintesisnya memiliki kemurnian 100% dengan puncak tunggal pada waktu retensi TR 40,43 menit. Bisa dibilang kemurniannya 100% karena tingkat puncaknya yang puncaknya tunggal pada menit ke 40,43. Selanjutnya yaitu berdasarkan spektromasa. Jadi dilihat dari senyawa 2,4 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on, dia mempunyai harga ion molekuler M+ dengan MZ, M per Z sama dengan 300. Jadi, gambar yang di bawah ini adalah spektra massa senyawa hasil sintesis. Dilanjutkan dengan spektrum IR. Jadi, hasil senyawa dari sintesis ini menunjukkan serapan melebar pada daerah 3186 cm pangkat min 1 yang merupakan karakteristik untuk gugus hidroksi MiOH dan diperkuat dengan adanya serapan pada daerah 1141 cm pangkat min 1 yang menunjukkan serapan vibrasi rentang COV0. Serapan pada daerah 1512 cm pangkat min 1 dan 158,9 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya ikatan rangkap. Pada cincin aromatik, serapan pada daerah 1635 cm pangkat min 1 menunjukkan serapan vibrasi rentang pada gugus karbonil yang terkonjugasi dengan cincin aromatik. Ikatan rangkap pada gugus karbonil yang terkonjugasi akan cenderung memiliki karakter ikatan tunggal akibat terjadinya resonansi. Ikatan tunggal mudah mengalami stretching daripada ikatan rangkap 2. Sehingga akibat adanya resonansi, serapan gugus karbonil akan bergeser ke daerah bilangan gelombang yang lebih rendah. Baik, gambar ini adalah hasil spektro IR senyawa hasil sintesis. Selanjutnya yaitu senyawa yang didapat yaitu kan senyawa 2,4 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on. Jadi ini adalah hasil yang didapatkan dari hasil sintesis. Jadi dia memiliki boiling point 915,99 K, melting point 671,48 K, crystal temp
917,72K, Crystal Press 29,57 bar, Kittier Foam 825,5 cm pangkat 3 per mol, Crisp Energy min 270,12 kg per mol. Log P 2,55 kg per mol. MR 85,54 cm pangkat 3 per mol. Henry Slow 15,45. Head of Rome min 558,51 kg per mol. TPSA 75,99. C log P 3,11078. CMR 8,4455. Log S min 3,814. PKA 7,692. Baik, itulah hasil presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas atau kurang dipahami. Materi ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.